Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmania dengan NIM 2300288 dari sesi 133. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan dan teori klasik kepemimpinan. Sebelum itu yang saya hormati Profesor Nurhizrah Gistituati MED EDD dan Ibu Widiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas materi yang akan dibahas terlebih dahulu dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian pendekatan, yang kedua, jenis-jenis pendekatan kepemimpinan, yang ketiga, teori klasik kepemimpinan, yang keempat, gaya kepemimpinan klasik. Materi yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan adalah pandangan seseorang dalam menilai sesuatu dengan mempertimbangkan banyak hal yang nantinya hasil pertimbangan itu akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik melalui langkah dan proses yang teratur. Pendekatan di sini yaitu pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan kepemimpinan. Pendekatan-pendekatan kepemimpinan muncul guna menjawab pertanyaan mendasar terkait dengan studi kepemimpinan. Ada 4 jenis pendekatan kepemimpinan yang menjadi tinjauan utama, yaitu yang pertama yaitu pendekatan sifat atau trait approach. Berawal dari teori Gradman yang melihat bahwa seseorang dilahirkan dengan membawa atau tidak membawa ciri-ciri atau traits yang diperlukan dalam kesuksesan kepemimpinan. Pendekatan ini lebih menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Dasar dari pendekatan berasumsi bahwa sebagian orang secara alamiah dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Pendekatan sifat melihat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin dilihat dari kecakapan dan sifat yang dimiliki. Dari hasil studi menunjukkan 3 macam sifat pribadi yang mesti melekat pada diri pemimpin. Yang pertama, ciri-ciri fisik atau physical karakteristik, seperti penampilan, tinggi badan. Yang kedua yaitu kepribadian, seperti moralitas, emosional. Dan yang ketiga yaitu kemampuan atau kecakapan, seperti kecerdasan dan kreativitas. Pendekatan ini secara global melihat bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat personal, di samping keterampilan dan kecakapan yang harus dimiliki. Ciri-ciri pribadi ini dapat menjadi garansi dalam keberhasilan pada kepemimpinan seseorang. Tanpa adanya kualitas individu pemimpin yang baik, maka kepemimpinan tidak akan berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan ini muncul sekitar tahun 1950 ketika peneliti mulai kurang interes dengan pendekatan ciri. Mereka mulai memperhatikan secara serius apa yang sebetulnya dilakukan oleh para pemimpin dalam menjalankan aktivitas mereka atau perilaku. Dari sudut pandang pendekatan perilaku, akan dilihat perilaku yang dapat diamati oleh seorang pemimpin melalui kecenderungan sifat-sifat pribadi dan kewenangan yang dimiliki. Tentunya pendekatan ini lebih mempergunakan acuan trait approach dan power approach. Kecenderungan perilaku pemimpin akan dilihat dari aktivitas kerja dan pola manajerial yang dikembangkan dalam sebuah organisasi. Salah satu studi tentang pendekatan perilaku telah ditunjukkan dalam studi kepemimpinan Ohio State tentang perbandingan tingkat consideration dan initiating structure. Consideration adalah perilaku pemimpin dengan sikap ramah, perhatian pada bawahan, serta senantiasa memperhatikan kesejahteraan bawahan. Sementara initiating structure merupakan pola kepemimpinan yang lebih memfokuskan pada penataan struktur peran antar bagian guna mencapai tujuan. Dengan demikian, keberhasilan perilaku pemimpin dilihat dari perbandingan yang cukup tinggi antara consideration dan initiating structure atau antara nilai humanitas dengan tingkat produktivitas. Selain itu, studi kepemimpinan dari Michigan juga memberikan gambaran dalam melihat pola perilaku pemimpin. Studi-studi Michigan menemukan 3 buah jenis perilaku kepemimpinan,
yaitu yang pertama perilaku yang berorientasi pada tugas, yang kedua perilaku yang berorientasi pada hubungan, dan yang terakhir yaitu perilaku yang berorientasi pada keefektifan. Yang ketiga yaitu pendekatan pengaruh kekuasaan atau power influence approach. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain disebabkan adanya kekuasaan dari pemimpin tersebut. Karena memiliki kekuasaan, orang lain bersedia berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan seorang pemimpin. Hal ini sering disebut dengan istilah wewenang. Terdapat 5 sumber munculnya power atau kekuasaan dari seorang pemimpin, yaitu yang pertama, legitimate power. Kekuasaan muncul karena pemimpin memiliki wewenang yang bersifat sah atau formal. Biasanya wewenang ini diperoleh melalui jalan kesepakatan formal atau konstitusional. Yang kedua, expert power. Kekuasaan atau kewenangan yang muncul pada seseorang karena ia memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Biasanya, power atau kewenangan ini muncul karena orang lain tidak memiliki keahlian tersebut. Yang ketiga, coercive power. Seseorang dapat tunduk dan patuh kepada orang lain atau pemimpin karena paksaan, intimidasi, atau hegemoni. Kewenangan dengan coercive power ini biasanya tidak langgeng, sebab tidak ada komitmen yang kuat dari bawahan. Yang keempat yaitu referent power. Dapat dikatakan sebagai kekuasaan karisma, sebab dengan karisma yang dimiliki seorang pemimpin, ia dapat menggerakkan dan mengendalikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu reward power. Pemimpin memiliki kekuasaannya karena ia sering memberikan imbalan atau hadiah kepada bawahan. Dengan imbalan yang diberikan, orang lain akan tunduk dan patuh pada perintahnya. Jenis pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan situasional atau situational approach. Pendekatan situasional ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Fiedler yang sering disebut juga dengan contingency model of leadership effectiveness. Pendekatan ini menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi, dan membantu pemimpin dengan pedoman perilaku yang bermanfaat berdasarkan kombinasi dan kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Pendekatan situasional tersebut oleh Fiedler dibagi dalam 3 dimensi. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, tingkatan dalam struktur tugas. Dan yang ketiga yaitu posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Pendekatan situasional pada dasarnya memiliki beberapa pandangan dasar. Yang pertama, pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti jenis pekerjaan, iklim organisasi, karakter individu. Yang kedua, keefektifan perilaku pemimpin dilihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi bawahan. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan dari seorang pemimpin cenderung berbeda-beda antar situasi. Materi selanjutnya yaitu teori klasik kepemimpinan. Dalam teori klasik kepemimpinan dikatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat mengetahui bagaimana cara untuk dapat menghasilkan suatu hasil yang maksimal dari karyawannya, baik dalam hal otoritas atau submit maupun loyalitas dari anak buahnya. Atau secara harfiahnya dapat diartikan bahwa teori kepemimpinan klasik ini berguna untuk membantu para pemimpin yang memiliki potensial untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan mereka dalam memengaruhi perilaku anggota tim atau karyawannya. Materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan klasik. Ada beberapa gaya kepemimpinan klasik meliputi yang pertama gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan bisnis pada diri pemimpin itu sendiri. Pemimpin memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap jalannya organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin mendelegasikan wewenang secara luas dan pemusatan keputusan selalu dirundingkan dengan bawahan, sehingga pemimpin dan bawahan bekerja sama dalam satu tim. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin berpartisipasi secara minimum, sedangkan bawahan memiliki keleluasaan dalam menentukan sendiri tujuan dan cara yang akan dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pendekatan dari teori klasik kepemimpinan memberikan landasan penting untuk pemahaman tentang kepemimpinan. Teori-teori klasik kepemimpinan menekankan pentingnya struktur yang terorganisir dengan baik.
Dengan memahami pendekatan dan teori klasik kepemimpinan, dapat membantu para pemimpin untuk menghasilkan kualitas seorang pemimpin yang terbaik dengan mempelajari teknik menjalankan akan posisinya sebagai seorang pemimpin. Demikian presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.